ingin menyampaikan sebuah definisi tentang maksiat yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Al-Imam Ibnul Qayyim ini menyatakan begini: فَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يَعْلَمْ أَنَّ الذُّنُوبَ وَالْمَعَاصِي تَضُرُّ وَلَا بُدَّ وَأَنَّ ضَرَرَهَا فِي الْقَلْبِ كَضَرَرِ السَّمُومِ فِي الْأَبْدَانِ عَلَى اخْتِلَافِ دَرَجَاتِهَا فِي الضَّرَرِ وَهَلْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ شَرٌّ وَدَاءٌ إِلَّا سَبَبُ الذُّنُوبِ وَالْمَعَاصِي. Sampai beliau bertanya. Jadi beliau mengatakan begini: dan dari hal yang harus diketahui oleh setiap manusia, an-dzunub wal ma'asi, bahwa sesungguhnya setiap dari perbuatan dosa dan perbuatan maksiat, tadurru wala bud, itu pasti membahayakan dan tidak ada jalan lain. Artinya beliau ingin mengatakan kepada kita, orang yang berdosa, orang yang bermaksiat itu pasti membahayakan diri seseorang. Karena barangkali ada di antara kita yang meremehkan dosa. Ya, kamu tadi berbuat dosa, nggak apa-apa, nggak ada pengaruhnya. Di sini beliau mengatakan tadurru wala bud, pasti membahayakan, dan itu tidak ada jalan keluar. Wa anna dararaha fil qalbi, dan sesungguhnya tingkat daripada maksiat dan dosa ini di dalam hati kadarris samu fil abdan, seperti bahayanya racun-racun yang ada di dalam tubuh. Nah, hati kita itu sebenarnya diracuni dengan cara berdosa dan bermaksiat. Jadi kalau secara fisik kita sering melihat ya, ada orang terkena bisa ular, kita lihat tubuhnya sudah mulai menghitam, kita mengatakan wah ini bahaya sekali, di hadapannya hanyalah kematian. Tapi ada orang berbuat kemaksiatan dan dosa itu besar, kadang-kadang kita biasa saja. Nah, ini menggambarkan kepada kita bahwa masih banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwa dosa dan maksiat itu berpengaruh terhadap hati manusia. Makanya hal yang paling menakutkan adalah ketika hati manusia sudah bermaksiat sehingga dia tidak lagi mengetahui apa yang ada di dalam kehidupannya. Ya. Nah, di sini disebutkan al-ikhtilafi darajatiha fid darar, tergantung nanti perbedaan derajatnya dalam masalah bahaya. Nah, dalam hal ini saya ingin menjelaskan tentang beberapa poin. Apa dampak buruk dari perbuatan maksiat? Yang pertama, irtikabul ma'asi tatanazzalul 'uqubah. Perbuatan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan dalam diri manusia itu adalah cara bagaimana untuk menurunkan akibat atau azab dari Allah. Jadi kalau kita satu kampung maksiat, itu azab Allah gampang. Maka semakin banyak yang maksiat, semakin kesempatan untuk mendapatkan akibatnya itu besar. Kemudian yang kedua adalah adzikru sayyi'u bainan nas. Orang yang suka bermaksiat itu adalah orang yang secara lingkungan dan sosialnya itu selalu memandang orang lain itu dengan keburukan. Dia bermaksiat, dia bermaksiat, dia bermaksiat, dia bermaksiat. Maka orang-orang yang bermaksiat ini punya hati yang buruk. Hati yang buruk kemudian memiliki pikiran yang buruk. Pikiran yang buruk kemudian menjadikan orang-orang lain menjadi buruk. Makanya kalau kita tinggal di daerah yang suka banyak maksiat, ini suzon dengan ini suzon dengan ini fitnah ini adu domba ini. Kenapa? Karena itu adalah efek dari kemaksiatan. Jadi kalau kita tinggal di satu lingkungan, ya saya itu berbuat kebaikan apapun salah, buat begini salah, ini salah, ini salah. Itu barangkali ada efek dari kemaksiatan. Ya, sampai orang solehnya juga disalahkan, sampai orang alimnya juga disalahkan, semuanya dijelekan. Jadi kalau kita pikir-pikir sebenarnya yang baik yang mana dan siapa kan? Kenapa itu terjadi? Karena keburukan itu sudah sedemikian buruk. Itu efeknya, efek dari kemaksiatan. Jadi kalau mohon maaf kita dalam satu keluarga semuanya sudah memandang satu sama lain sudah buruk
dan tidak ada kebaikan sama sekali, itu berarti bahwa di keluarga itu sudah terjangkit semua kemaksiatan. Suami memandang buruk istrinya, istri memandang buruk suaminya, anak memandang buruk bapaknya, bapaknya memandang buruk anaknya. Semuanya sudah dipandang saling keburukannya. Ya, apalagi kalau seandainya sudah debat, ya, kamu jangan main game terus. Ya. Bapak kemarin mancing judi, ya. Kemudian kata istrinya, iya memang bapak kemarin juga ngabis itu buat ini dan akhirnya semuanya jadi itu karena efek dari kemaksiatan. Maka kalau sudah seperti ini, bagaimana cara menyelesaikannya? Ya harus kita akan maksiat, sepakat tobat bersama. Nah, kamu bertobat, ya, kamu juga bertobat, kita bertobat semua. Insya Allah kalau hati sudah bersih, suasana menjadi kondusif. Kemudian yang ketiga, efek dari sebuah kemaksiatan itu adalah asy'uru bil khaufi war ra'bid daim. Perasaan takut dan cemas yang terus-menerus tanpa henti. Jadi orang yang suka bermaksiat itu pasti dia punya rasa takut. Ya, kenapa orang-orang kafir itu kalau berhadapan dengan orang mukmin itu takut? Ya, kenapa? Karena mereka hatinya lemah karena kemaksiatan. Menjadi penakut. Ya, jadi sebenarnya mohon maaf, umat Islam ini umat yang paling kuat, yang paling hebat. Tapi mereka berusaha untuk menggambarkan bahwa kita ini umat yang lemah, yang tidak berdaya. Kemudian yang keempat adalah tasallatu syaitanu 'alal ma'asi. Orang yang suka bermaksiat, maka syaitan itu akan menguasai jiwa orang. Jadi jangan-jangan kita ini di dalam diri kita sendiri sudah tidak merdeka. Karena kita sudah dijajah oleh syaitan dan syaitan sudah menguasai pikiran kita, sehingga kita sudah tidak lagi merdeka dengan diri kita sendiri. Kalau kita berkata bahwa Indonesia ini belum merdeka dari penjajahan, karena kita merasakan penjajahan itu ada, penjajahan ekonomi, penjajahan secara budaya, sosial, politik, pendidikan. Yang perlu ditanyakan, apakah diri kita ini terjajah dan kita merasakannya atau tidak? Karena kalau jiwa kita ini tasallatu syaitan, artinya yang menjajahnya itu adalah syaitan. Jadi kalau syaitan sudah menjajah diri kita, apapun yang kita lakukan sesungguhnya ada di bawah sandera. Makanya kenapa kita setiap mau berbuat sesuatu dianjurkan untuk berta'awuz kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena kita setiap ingin berbuat, ingin melepas belenggu syaitan. Ya, mau baca Quran, lepas dari belenggu syaitan. Agar baca Quran kita mau melakukan aktivitas dengan ta'awuz itu untuk melepas belenggu kita dari syaitan. Kalau kita merasa kita tidak dibelenggu oleh syaitan, sedangkan kita memang dibelenggu oleh syaitan, berarti kita sudah ikhlas dijajah jiwa kita dan hati kita. Ya, makanya salah satu kenapa manusia itu terbelenggu hatinya karena perbuatan maksiat. Kemudian yang kelima adalah id'aful qalbi, pelemahan hati. Orang itu, mohon maaf ya, orang Indonesia itu kalau kita lihat secara umum itu punya jiwa patriotik yang tinggi. Saya mengamati ya, kenapa Turki itu kadang-kadang suka berani ya. Dia berani bertindak sedemikian rupa. Karena pas saya pelajari sejarahnya, orang tuanya itu orang-orang Turki, itu patriotik sekali. Jiwa perjuangannya itu tinggi. Makanya anak-anak yang lahir min sulbi, daripada sumsumnya orang-orang pemberani itu jadi anak-anak pemberani. Nah, Indonesia ini kalau kita lihat sebenarnya lebih pemberani lagi. Kita punya nenek moyang yang ahli di bidang nelayan. Jadi ketika dulu ya Indonesia masih negara kelautan yang sedemikian rupa, itu bisa dijaga sedemikian rupa, itu ada jiwa patriotik. Bisa memerdekakan Indonesia dari penjajahan Belanda, itu mungkin orang tua kita, kakek buyut kita orang-orang patriotik. Sebenarnya mungkin kita masih patriotik, tapi mungkin karena kemaksiatan akhirnya hati kita menjadi lemah, sehingga kita tidak tahu lagi. Ya, jangan sampai kita menyebut bahwa kakek buyut kita pejuang, tapi kita punya hati yang penakut. Bukan karena kita takut secara sendirinya, tapi kemaksiatanlah yang kadang-kadang membuat kita takut. Kemudian yang selanjutnya qillatul barakah.
hilangnya keberkahan hidup. Jadi kalau kita bermaksiat, keberkahan yang harusnya kita dapatkan tidak kita dapatkan. Yang terakhir, adamul ghirah, tidak punya rasa cemburu terhadap agama. Dalam artian agama kita dicaci maki, dihina, kita tidak peduli, ya. Kemudian keislaman kita dicarut-marutkan, diadu domba, kita tidak peduli. Kenapa? Karena ketika kehilangan ghirah atau kecemburuan, sama saja seperti ketika kita tidak peduli terhadap lingkungan kita. Dan itu salah satu efek dari kemaksiatan.